Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel FGH Kreatif. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial vektor burung lovebird. Yang mana banyak ya di antara kalian yang belum bisa memvektorkan burung karena kebanyakan yang minta request yaitu vektor anjing, vektor kucing, ya sekitaran itulah. Jadi saya di sini akan berbagi tutorial vektor burung lovebird. Kalau kalian belum tahu, kalian silahkan tonton saja video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kita putar intro terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama ya sama aja seperti vektor pada umumnya ya. Jadi kalian bisa dimulai dari area T-nya terlebih dahulu. Karena kebetulan kalau untuk burung biasanya yang divektorkan menghadap ke kanan atau ke kiri, jadi cuma satu mata saja. Nah, yang diutamakan itu di bagian paruhnya. Nah, di sini saya menggambar dimulai dari bagian paruhnya terlebih dahulu. Nah, bisa kalian lihat kan, kalau untuk di bagian paruh atau mata atau hidung, pokoknya di bagian area T pada hewan ataupun pada manusia itu menggunakan pen tools. Kalau kalian sudah mahir menggunakan lazy, bisa kalian menggunakan lazy. Nah, jadi yang paling utama adalah kalian punya dasar dulu atau punya basic dulu untuk membuat vektor. Karena kalau kalian tidak mempunyai basic, kalian akan kesulitan dalam pengambilan warna atau untuk improvisasi. Misalkan yang terlalu banyak cahaya atau yang kurang cahaya atau yang bisa disebut ya yang gelap, itu dipotret di tempat yang gelap, itu akan mempengaruhi warnanya. Nah, jadi perlu kalian ketahui kalau pengambilan warna dasar itu penting untuk di bagian area T, karena yaitu yang menjadikan si hewan atau yang kita gambar tersebut menjadi mirip. Karena kalau area T-nya berbeda akan menjadi berbeda, tidak seperti pada foto yang tersedianya. Nah, kalau di bagian paruhnya sudah selesai, kalian bisa lanjut langsung ke bagian mata. Nah, untuk bagian mata sama aja sih. Dan kebetulan untuk burung lovebird itu kan ada yang matanya merah atau yang disebut lovebird lutino. Nah, ini yang lovebird biasanya. Jadi kalian bisa menggunakan warna hitam saja, kemudian pakai opacity 40 dan yang full atau yang 100. Setelah selesai di bagian mata, kalian bisa langsung ke bagian pembulan. Nah, untuk pembulan itu yang paling penting di bagian burung, yaitu di bagian dekat paruhnya. Nah, kalau untuk dekat paruhnya, kalian bisa arahkan saja ke arah atas. Pokoknya kalau untuk vektor burung, yang penting ikutin saja ya. Tidak ada arah yang kayak vektor pet kan. Untuk bagian jidat dari atas hidung itu kan ke kanan ke kiri, atau ada yang stylenya itu berbeda, misalkan ada yang ke atas full, tapi ya hasilnya sama aja. Cuma kalau yang ke kanan kiri itu lebih balance atau lebih seimbang, jadi lebih rapih kelihatannya gitu. Cuma kalau untuk style itu ada beberapa kekurangan dan kelebihan ya. Jadi kalau untuk yang ke arahnya ke atas sedikit meminimalisir waktu, kalau untuk yang ke kanan ke kiri ya lumayan agak memakan waktu gitu. Perbedaannya di situ saja. Tapi ya bisa dibilang kayak tadi ya, ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalau untuk di bagian mata, kalian ikutin saja sesuai alurnya. Misalkan dari atas, bukan dari atas ya, dari area mata itu seperti di vektor pet pada umumnya. Jadi di antara disebutnya itu pojokan mata kasih arah ke atas bawah, seperti itu saja, perbedaannya di sananya saja. Nah, kalau kalian kurang paham, kalian bisa tonton saja videonya ya. Jadi seperti itu. Untuk di bagian antara paruh dan mata kasih arah ke atas dan ke bawah. Supaya apa? Supaya memudahkan kalian untuk langkah ke selanjutnya. Misalkan kalau arahnya cuma dibikin satu, misalkan ke atas semua, untuk arah ke bawahnya akan mempersusah kalian atau mempersulit untuk proses selanjutnya. Nah, dan kebetulan untuk vektor burung lovebird ini ya kalau di antara burung-burung yang lain lebih mudah. Tapi ya kebanyakan kalau untuk burung itu
emang apa ya disebutnya, lebih mudah saja dibanding vektor pet. Karena kalau vektor anjing atau kucing itu bulunya lebih banyak dan juga apa ya, kelihatannya lebih lebar aja. Kalau burung kan udah kecil tapi ya proses pengerjaannya juga gampang. Tapi kalau buat kalian yang belum terbiasa dengan vektor burung, kalian akan kesulitan untuk pertama kalinya. Tapi kalau kalian sudah mencobanya, kalian akan apa ya, lebih mudah untuk melakukan vektor atau menggambar vektor burung itu akan lebih mudah, lebih cepat juga. Ini juga saya menggambarnya dengan durasi kurang lebih 30 menitan. Ini kebetulan dipercepat 2 kali supaya kalian tidak gabut ketika menontonnya. Nah, untuk di bagian kepala yang warna merah itu kalian tinggal ikutin saja karena ini stylenya kan airdrop atau pengambilan langsung dari objeknya. Nah, jadi kalian tidak perlu susah payah membuat warna dulu. Kan kalau vektor yang turunan itu atau style vektor pet yang turunan, biasanya kalau yang untuk turunan pengambilan warna dasar seperti di video-video sebelumnya yang sudah saya jelaskan ya, pengambilan warna dasar, lighting dan juga apa ya, lighting dan juga shadow itu yang sangat penting, lighting dan shading. Nah, karena kalau untuk pembagian bulu cuma seperti itu saja atau prosesnya ya sama-sama aja ya, lebih mudah, bisa dibilang cuma satu arah saja, jadi lebih mempermudah kalian dalam membuat vektor burung. Dan juga kalian juga bisa request ya, bisa request misalkan, bang tolong bikinin vektor ayam atau apapun hewan peliharaan kalian bisa di request. Tapi seperti yang saya bilang, karena seperti di video yang sebelumnya udah dikatakan, bulan ini banyak sekali orderan, jadi banyak kerjaan juga lah, jadi belum bisa membuat vektor sesuai yang kalian request. Misalkan di tutorial yang kemarin ada yang minta request, bang tolong bikinin Honda Beat dong yang warna putih, peleknya silver atau apalah, lupa aku. Seperti itulah ya, bisa untuk kedepannya bisa saja, tapi kalau untuk sekarang ya mungkin bisa upload setiap hari vektor pet saja karena kebetulan kerjaan juga, dan supaya kalian lebih paham dan lebih bisa juga di vektor pet. Karena kebetulan banyak sekali orang yang apa ya, mencari member. Nah, jadi di sini kalian bisa memanfaatkan momen ini buat kalian belajar. Insya Allah tahun depan bisa gabung di tim saya, atau kebetulan kalau kalian yang sekarang sedang menonton bisa langsung DM saja ke IG saya yang sudah disediakan di deskripsi @efghkreatif @efgh_kreatif. Kalau kalian yang belum tahu tinggal klik saja @efgh seperti pada channel ini yang tertulis EFGH Kreatif, cuma bedanya untuk spasinya diganti sama underscore. Nah, kalau untuk masalah arsiran, karena di sini banyak sekali seperti kemarin yang mau join di tim saya, arsirannya itu ya apa ya, ada yang kecil tapi kurang rapi. Tapi kalau untuk masalah merapihin di setiap shape-nya itu memang membutuhkan waktu. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, kalian akan lebih mudah lah. Kalau sudah terbiasa dengan style yang rapi, kalian akan gampang untuk berkembangnya seperti itu. Karena sepengalaman saya juga seperti itu. Waktu itu gabung tahun 2019 dengan style yang ala kadarnya. Ya seinget-ingetnya, karena dari basicnya itu vektor face ya. Jadi apa ya, kalau pindah ke vektor burung itu pertama agak kaget karena yang digunakan itu lazy tools, itu yang paling utamanya. Karena kalau kalian membuat vektor pet menggunakan pen tools akan memakan waktu yang sangat lama sekali.
Nah, untuk tutorial Lazy Tools ada di video sebelumnya, bisa kalian cari sendiri, dan kemungkinan untuk di next tutorial saya akan memberikan tutorial cara menghapus, misalkan kan banyak ya yang request. Banyak yang request gini dari kliennya tuh, atau dari si pembeli yang minta jasa kita untuk membuat vektor pet. Bang, ini fotonya tapi minta dihapus kalungnya, atau minta dihapus bandananya, atau minta dihapus harnessnya, atau apa ya yang bisa, pokoknya yang nempel-nempel atau aksesoris yang lainnya gitu, misalkan hapus bando atau apapun itu bisa dilakukan. Nah, untuk di next tutorial saya akan memberikan tipsnya supaya kalian ketika melakukan revisi tidak terlalu ribet, tidak harus copy paste lah, tidak harus hapus objek. Kemudian kan kalau sudah digabung semuanya, kalau layer itu agak susah ya untuk hapus collarnya kalau nggak dipisahin. Nah, saya akan memberikan bocoran sedikit untuk di next tutorial. Jadi seperti ini ya, misalkan si pet itu atau objek yang kita gambar menggunakan kalung. Nah, usahakan kalian gambar kalungnya dibarengkan sama area T. Misalkan kalau untuk bulu pendek itu berlaku hanya untuk vektor pet yang bulu pendek, karena kalau yang bulu panjang ada kolarnya yang tertutup atau kalungnya yang tertutup atau bandananya yang tertutup ya, jadi seperti itulah. Nah, kalau untuk di vektor pet yang bulu pendek itu bisa kalian sekalian di satu layar saja, misalkan satu layar kalian buat area T, kemudian kolarnya atau bandananya. Nah, kalau sudah seperti itu kalian tinggal lanjut pembuluhan. Dan juga gini ya, usahakan bagian misalkan kan kalau kalung disimpannya di leher. Nah, kalian gambar dulu sampai leher, kemudian untuk bagian badannya itu dipisah layarnya. Kalau kalian belum mengerti dengan cara itu, nanti saya akan kasih tutorialnya. Ini sedikit bocoran saja untuk next tutorial. Terus kemudian untuk ini ya, kembali lagi ke tutorial yang vektor burung, karena di tutorial yang sebelumnya juga saya sudah menggambar vektor lovebird juga ya, karena apa ya, lovebird itu burung yang bisa apa ya, bisa lebih jinak gitu, lebih ngerti, lebih pintar ya, sama seperti burung makau. Cuma bedanya kalau lovebird itu kecilnya, kalau makau kan gedenya. Jadi bentuk burungnya itu kalau makau kan termasuknya deretan burung yang gede. Misalkan itu kayak apa ya, kakatua kan gede ya, itu kelasnya makau, kakatua, dan banyaklah jenisnya. Kalau untuk lovebird itu setara dengan burung-burung kecil, burung kicau, misalkan kayak anis, murai, kemudian banyaklah pokoknya, ada yang parkit ya, pokoknya kelas-kelas itu. Tapi keunikannya kalau lovebird itu mempunyai kecerdasan yang bagus, itu pun kalau dilatih sejak kecil. Bisa sampai apa ya, sampai jinak banget. Misalkan bisa masukin bola keringnya, banyak lah. Kalau kalian penasaran, tonton aja di YouTube keunikan burung lovebird. Nah, yang paling sulit untuk vektor burung itu terletak di bagian, bukan sulit sih sebenarnya, tapi agak ribet ya, di bagian nih sayapnya. Karena biasanya untuk di bagian sayap ada yang kayak garis putih atau corak-coraknya gitu. Itu yang bercorak itu lebih apa ya, lebih susah sebenarnya. Bukan lebih susah, tapi lebih apa ya, rumit aja ketika kita enak-enak lagi membuat arsiran. Kemudian ada yang harus ya kayak bintik-bintik. Kalau di vektor pet itu disebutnya apa ya, lupa aku apa itu ya, trotol lah, apa ya namanya, lupa. Pokoknya yang seperti itu, anjing yang totol-totol, atau kalau kalian nggak tahu, macan tutul lah, kayak macan tutul gitu, warnanya banyak, ada oranye,
hitam, nah di bagian hitamnya itu. Nah, untuk vektor burung pun sama seperti itu ya. Nah, kalau kalian sudah selesai di bagian badan, kemudian di bagian sayap, kalian tinggal yang mudahnya saja, bagian kaki. Kalau untuk bentuk sisiknya, kalian tidak harus mirip banget dengan sisiknya, yang penting ngebentuk kaki burung. Jangan sampai menjadi aneh lah. Pokoknya kalian tinggal ikutin saja. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di akhir video, ada hasil yang sudah saya gambar. Kemudian kalian lihat di bagian kakinya, atau kalian bisa langsung cek saja di Instagram saya @efghkreatif. Dan jika kalian berminat untuk gabung di tim saya, kalian bisa langsung saja DM dan kirimkan portofolio kalian, minimal 3 dengan jenis bulu yang berbeda, misalkan bulu panjang, bulu pendek, ada yang keriting, semi keriting, pokoknya sekomplit mungkin. Karena tidak ada yang namanya saya ahli di bidang pulpen nih, saya ahli di bidang ini, tidak ada yang seperti itu. Jadi di tim saya harus semuanya bisa, supaya kalian ketika mendapatkan bahan yang aneh, kalian tidak akan kaget dan kalian jadi lebih terbiasa. Misalkan kayak saya dapat vektor gajah. Nah, demikian tutorial dari saya dan semoga bermanfaat. Bye bye.